Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Muhnur Shodiq di channel pendidikan. Masih dengan tema yang sama dengan tema video saya yang lalu, yakni pembahasan soal dalam rangka jelang ujian bagi yang belum melaksanakan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah bagian kedua soal ujian sekolah yang sudah diujikan pada tanggal 5 April 2021 untuk nomor soal 21 sampai dengan nomor 40. Selamat mengikuti. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Soal pertama tentang urutan yang tepat pada teks tanggapan tersebut. Urutan yang tepat dimulai dengan angka 1, dilanjutkan dengan angka 4, dilanjutkan dengan angka 2. Namun kita bisa melihat akhir dari paragraf tersebut adalah pada kalimat ketiga atau paragraf ketiga atau ke-6. Tinggal kita memilih antara paragraf ke-6 atau ketiga. Lebih dahulu manakah antara 6 dan 3? Kalau memilih 3 bagian akhir, jelas di sini jawaban ada pada pilihan pertama dan pilihan kedua. Selanjutnya persoalannya ada pada lebih dahulu angka 6 atau angka 5. Melihat opsi jawaban seperti ini sebenarnya kita dengan mudah menebaknya, yaitu melihat kalimat ke-6 kerusakan ekosistem, kemudian kalimat ke-5 berlanjut dari sungai, berarti kalimat ke-5 ini harusnya mengikuti kalimat kedua, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang kedua. Selanjutnya soal tentang latar tempat pada cerpen. Latar tempat ditandai dengan adanya tempat suatu peristiwa berada, apakah di sekolah, apakah di rumah, apakah di jalan atau di kantin. Dalam teks tersebut pasti akan menunjukkan di antara 4 jawaban itu, apakah di sekolah atau di rumah atau di jalan atau di kantin. Maka bila kita membaca dengan teliti, jawaban yang paling tepat adalah di rumah, ditandai dengan kalimat kenari pun bangun pagi dan rajin membersihkan diri. Ini menandakan bahwa kalimat ini adalah menunjukkan tempat di rumah. Berikutnya tentang penyebab konflik dalam kutipan cerpen. Kutipan cerpen di atas dengan petunjuk soal penyebab konflik berarti teksnya adalah teks tentang konflik. Maka kita membaca teks tersebut harus ditentukan dahulu konfliknya apa, sehingga pertanyaan ini mudah dijawab dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang dibangun dimulai dari kalimat-kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiga. Sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa adanya konflik kehadiran lelaki itu merusak ritme kehidupan kami. Soal berikutnya tentang makna kata narator. Soal ini adalah soal yang mudah karena kita bisa mengetahui makna kata narator, yaitu orang yang bercerita. Selanjutnya tentang pola pengembangan kedua kutipan cerpen tersebut. Pilihan jawabannya ada pada kutipan 1 diawali dengan apa, sedangkan kutipan 2 diawali dengan apa. Paragraf tersebut dimulai dengan kata tebing itu. Kata tebing itu menyatakan bahwa itu adalah latar. Dengan demikian sebenarnya kita tinggal memilih jawaban yang ketiga. Teks pertama dimulai dengan pengenalan latar tempat. Kalau kita lanjutkan pada teks kedua dimulai dengan latar waktu. Contohnya, senja semburat dengan dahsyat di kaca spion. Kata senja menunjukkan latar waktu. Selanjutnya tentang komentar yang tepat berdasarkan isi teks tersebut. Kuncinya ada pada berdasarkan isi teks. Isi teks memuat cerita pertemuan antara Ikal dan Arai cukup rinci dan mudah dipahami. Tidak menggambarkan bagaimana perjalanan Ikal menjadi penulis sangat menginspirasi. Sebenarnya si tokoh ingin menjadi penulis novel, tetapi tulisannya selalu ditolak. Demikian pula jawaban yang ketiga, pendeskripsian Arai yang hidup dengan seekor kera sangat tidak masuk akal. Dalam teks tersebut tidak digambarkan bagaimana hidup Arai dengan seekor kera. Kemudian kalau kita memilih jawaban yang keempat, penggambaran Ikal sebagai sarjana ekonomi tidak relevan dengan pekerjaannya. Di dalam teks tersebut yang terdapat di dalam paragraf ke-1 tidak menggambarkan bagaimana seorang Ikal sebagai sarjana ekonomi yang tidak relevan dengan pekerjaannya sebagai tukang pos. Soal berikutnya
Selanjutnya yaitu soal nomor 27. Struktur teks persuasi pada kutipan tersebut adalah sebagai berikut. Apakah pengenalan isu, apakah rangkaian argumentasi, ataukah pernyataan ajakan atau penegasan ulang? Kita tahu bahwa struktur teks persuasi ada 4. Pengenalan isu yang merupakan pernyataan umum, kemudian rangkaian argumentasi merupakan pendapat orang atau pendapat ahli yang memiliki keahlian. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan, yaitu kita harus berpartisipasi sebagai contoh di dalam kalimat pidato. Kemudian penegasan ulang, misalnya sekali lagi, oleh karena itu. Dengan demikian kita bisa memilih jawaban soal ini pada pilihan yang keempat. Tandanya adalah dimulainya paragraf tersebut dengan kata karena itulah. Mari kita terapkan lagi pola hidup sehat, dan seterusnya. Soal nomor 28, perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan teks. Dalam opsinya juga menyatakan teks 1 tidak menggunakan istilah ilmiah dan teks kedua menggunakan istilah ilmiah, atau teks 1 menggunakan istilah, teks kedua tidak menggunakan istilah, dan jawaban-jawaban yang ketiga dan keempat. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui dengan membaca bahwa jawaban tersebut terdapat pada pilihan yang kedua. Kalau kita buktikan, misalnya semua benda di dunia ini dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Sampai pada kalimat yang kedua pun tidak kita temukan istilah. Dengan demikian kita bisa menjawab soal nomor ini dengan jawaban yang pertama. Soal nomor 29 tentang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari. Ini ditunjukkan pada kalimat ketiga pada paragraf kedua. Kalau kita melihat paragraf pertama menunjukkan yang terjadi pada malam hari. Contohnya pada kalimat Andi sadar sejak ayahnya meninggal. Saat itu ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai tenggelam. Soal nomor 30 yaitu pernyataan struktur kutipan teks pidato. Struktur kutipan teks pidato ada 3 macam. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumentasi. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya struktur kutipan teks pidato, hanya ada 3 jawaban, yaitu jawaban pertama, jawaban kedua, dan jawaban ketiga. Dengan demikian, melatih disiplin diri merupakan aspek penting yang tidak boleh terlewatkan bagi kita semua. Ini merupakan penguatan pernyataan posisi. Soal nomor 31, alasan ketidakpaduan kutipan teks pidato tersebut. Kalau ditanyakan alasan, pasti diantaranya tentang apakah suatu kalimat itu mendukung gagasan utama atau tidak. Dengan demikian, jawabannya kalimat kelima tidak membicarakan kalimat utama, sedangkan kalimat yang lain membicarakan kalimat utama. Jadi sebenarnya kalimat jawaban ini mudah ditebak. Tinggal kita mengetahui di manakah letak kalimat yang tidak mendukung gagasan utama. Soal nomor 32, makna kata yang bercetak miring. Makna kata yang bercetak miring adalah curam. Curam berarti terjal. Soal berikutnya nomor 33 tentang urutan kalimat-kalimat yang acak. Kita akan mengurutkannya menjadi prosedur yang runtut. Pilihannya dimulai dengan angka 3 semuanya. Kemudian apakah diikuti dengan angka 1, apakah angka 2, apakah angka 4, apakah angka 5. Tetapi sebenarnya kita bisa mengetahui dengan kalimat terakhir, yaitu saringlah wedang yang telah matang dan siap disajikan. Dengan demikian kita tidak usah mencari-cari apakah susunannya dengan angka 3 dilanjutkan dengan angka 1, atau angka 3 teruskan dengan angka 2, angka 4, atau angka 5. Kita bisa mengetahui bahwa urutan yang terakhir terdapat pada angka 5. Sehingga jawabannya adalah pada pilihan kedua. Selanjutnya tentang istilah yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dengan istilah luring, online, offline, atau modul. Maka jawaban yang paling tepat dengan membaca kalimat pelaksanaan ujian secara online bisa menanamkan nilai-nilai teknologi pada elemen pendidikan seperti guru dan siswa. Selanjutnya soal nomor 35 tentang perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan cerpen tersebut. Kata kunci dari petunjuk soal ini adalah
perbedaan penggunaan bahasa. Perbedaan penggunaan bahasa, ungkapannya berbeda, istilahnya berbeda, atau dengan majas. Teks pertama banyak menggunakan ungkapan, misalnya tulang punggung, sedangkan teks kedua menggunakan majas, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang terakhir, yaitu kutipan 1 menggunakan ungkapan, kutipan 2 menggunakan majas. Soal nomor 36, ringkasan isi teks diskusi. Soal yang berkaitan dengan ringkasan isi teks terdiri atas 2 paragraf. Tugas kita adalah menemukan gagasan utama paragraf pertama dan menemukan gagasan utama paragraf kedua. Paragraf pertama tentang full day school yang merupakan program sekolah yang mengharuskan siswa mengikuti proses belajar mengajar secara penuh sepanjang hari. Kalau kita perhatikan opsi jawabannya menggunakan pernyataan yang pertama, full day school adalah program sekolah yang siswanya mengikuti proses belajar mengajar sepanjang hari. Demikian juga jawaban-jawaban kedua atau jawaban ketiga ataupun jawaban keempat. Kita lihat paragraf kedua. Dengan memasukkan anak-anak di program full day school, orang tua berharap anaknya lebih banyak menghabiskan waktu belajar di lingkungan sekolah. Kata kuncinya adalah kata orang tua yang memiliki harapan. Sehingga apabila memilih pilihan yang ketiga, sebenarnya ini tidak tepat, karena pilihan yang ketiga hanya berbicara tentang paragraf pertama yang membicarakan paragraf pertama dan kedua pada pilihan kedua. Apalagi bahwa di dalam membuat sebuah ringkasan yang terdiri atas 2 gagasan utama, masing-masing gagasan utama itu dihubungkan dengan kata konjungsi. Jawaban kedua terdapat kata karena yang merupakan konjungsi menghubungkan antara gagasan paragraf pertama dengan gagasan utama pada paragraf kedua. Selanjutnya soal nomor 37 tentang pendapat yang mendukung permasalahan pada teks tersebut. Teks tersebut memiliki pro dan kontra. Biasanya pro itu terdapat pada awal-awal paragraf, sedangkan kontra terdapat pada paragraf-paragraf yang berikutnya. Kita bisa memahami bahwa paragraf kedua tentang pengaturan ini memberikan rasa aman bagi pengguna internet terhadap muatan negatif yang mungkin ada, merupakan pendapat yang mendukung permasalahan pada teks tersebut. Selanjutnya nomor 38 tentang kata bentukan. Apakah pembibitan atau pertumbuhan atau penambahan atau pengembangan? Dengan memperhatikan kalimat yang rumpang, minuman teh terbukti mampu menghentikan pertumbuhan beberapa bakteri yang menyebabkan keracunan. Jawabannya ada pada jawaban kedua. Selanjutnya tentang ide pokok paragraf. Sekali lagi, ide pokok paragraf selalu terletak pada awal paragraf. Dengan demikian, awal paragraf dengan kalimat utama Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Kita bisa menemukan jawabannya terdapat pada pilihan kedua. Soal terakhir tentang simbol bulu merak pada tabel. Di dalam teks tersebut sudah menyuratkan adanya keindahan bulu merak, sehingga jawabannya bukan kesempurnaan atau keistimewaan atau kecantikan. Jawaban keempat atau pilihan keempat sudah ditunjukkan pada kalimat kedua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.